أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Indahnya di pagi hari yang cerah ini, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam suatu acara, yaitu acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk? Yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali indah sekali, bahagia insyaallah. Amin. Insyaallah, amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat ya ibu-ibu ya. Dan semoga pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini insyaallah Bapak Ustadz akan memberikan kajian tentang materi yang bertema kesederhanaan. Kita tidak tahu apa arti dari kesederhanaan itu, dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz kita akan memberikan penjelasan tentang arti dari kesederhanaan. Siap ya ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama penjelasan tentang kesederhanaan pada pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'dah. Jamaah sekalian dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dirahmati, dikaruniai sehat afiat dan dalam bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pagi ini tentang kesederhanaan. Sederhana. Hidup sederhana itu adalah pilihan. Dan memang hidup itu pilihan. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan yang ini merupakan nasihat dari malaikat Jibril kepada beliau. Ishma syi'ta. Hiduplah sesuai dengan apa yang ingin engkau jalani. Ishma syi'ta. Hidup seperti apa yang engkau jalani silahkan. Tapi ingat fa innaka mayyitun. Engkau pasti akan mati. Rasulullah dinasihati malaikat Jibril, dan tentu ini nasihat untuk kita semua. Dan pilihan hidup Rasulullah adalah memilih untuk hidup sederhana. Tapi luar biasanya dalam kesederhanaan yang beliau pilih, beliau keluar kata-kata yang begitu masyhur, baiti jannati, rumahku
surgaku. Rasulullah memilih hidup sederhana. Walaupun seandainya beliau mau kunci-kunci perbendaharaan kekayaan di alam raya ini akan dibukakan oleh Allah, tapi itu tidak diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada doa yang saya yakin kayaknya umatnya itu nggak ada yang berani ngamalin, termasuk saya mungkin. Kalau seandainya ibu saya kasih tahu doa ini, kira-kira mau ngamalin ya? Kalau saya belum kuat. Saya terus terang saya belum kuat. Kalau ibu kuat nanti saya kasih tahu. Loh, belum dicoba kok bilang nggak kuat. Siapa tahu kan beda-beda, siapa tahu kalau memang kuat saya ajarkan. Itu ada doa yang saya sendiri mau ngamalin itu masih deg-degan. Doanya begini loh. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Bunda berani ngamalin? Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kok nggak ada yang amin sih? Loh, ini doa dari Nabi loh. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a zumratil masakin, dan kumpulkan aku nanti di akhirat berkumpul dengan orang-orang. Pengen kumpul dengan Rasul enggak? Ya udah. Miskin. Rasulullah hidup sederhana, atau dalam tanda kutip mungkin kekurangan dan kemiskinan itu pilihan. Kalau kita kan terpaksa. Maunya sih kaya raya, banyak duit nih maunya. Tapi itu pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita sebagai umatnya, kalau memang mau meniru Rasulullah silahkan. Dan itu ditiru oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar hidupnya. Bahkan sahabat Umar itu ketika meninggal rumahnya dijual untuk bayar utang. Makanya disebut Darul Khadonah, rumah untuk bayar utang. Tapi gaya hidup Rasulullah yang serba ngepas itu tidak ditiru oleh mantu beliau, sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini mantu Rasulullah, 2 kali menikahi putri Rasulullah, Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Dinikahi oleh Utsman, pertama menikah dengan kakaknya, meninggal kemudian lanjut adiknya. Tapi sahabat Utsman kehidupannya kaya raya. Bahkan saya pernah mendengar atau membaca satu artikel tentang seandainya kekayaan sahabat Utsman itu dirupiahkan sekarang, belum ada yang bisa membandingi kekayaan beliau. Lalu apakah sahabat Utsman nggak cinta dengan Rasulullah? Wong mertua cinta. Nah, walaupun sahabat Utsman ini semuanya punya, tapi kesehariannya tetap sederhana. Lah kita ini kadang kebalikannya, semua nggak punya, tapi kalau di medsos kelihatan kaya raya, gaya-gayaan doang ayo, biar keren. Ada mobil bagus lewat, berhentiin dulu foto. Sahabat Utsman. Kemudian ada sahabat lagi yang terkenal kaya raya, namanya Abdurrahman bin Auf. Bahkan beliau itu sampai bosan jadi orang kaya. Dalam keseharian beliau sederhana. Ada seorang ulama, kalau nggak salah namanya Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau seorang ulama sufi, tapi kekayaannya luar biasa. Tapi kesehariannya nggak tampak orang kaya. Sederhana itu bukan berarti ia nggak punya, tetapi tidak disombongkan. Berpenampilan sehari-hari ya kayak umumnya orang-orang. Ini kadang biar kelihatan kaya pakai gelang dari sini sampai sini. Mending gelang emas, sepuhan. Wallahu a'lam. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, tetap di sini di acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Terima kasih pemirsa Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Semangat ya ibu ya. Harus semangat. Ya.
Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang kesederhanaan pada tema pada pagi hari ini. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz. Insya Allah Bapak Ustadz akan siap menjawab ya Bapak Ustadz ya. Iya. Silahkan ibu yang ingin bertanya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anis dari Surabaya. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana memaknai pola hidup sederhana dalam Islam? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rodiah dari Indramayu. Ingin bertanya Pak Ustadz, apakah perbedaan hidup sederhana dan perbedaan hidup pelit? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, jamaah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana memaknai pola hidup sederhana dalam Islam? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menjalani kehidupan ini, kalau mengikuti Quran, ya hidup sederhana itu. Sederhana itu seperti apa? Dijelaskan dalam surah Al-Furqan, itu ada bunyi ayat begini. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang hebat yang memilih cara hidup sederhana itu idza anfaqu lam yusrifu. Ketika ia berderma, ia berinfak tidak berlebihan. Tapi juga walam yakturu, tidak kebangetan. Kebangetan dikit. Artinya disesuaikan dengan kondisinya. Itu namanya sederhana. Atau dalam bahasa atau dalam ayat lain, wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Jangan mubadzir, membuang dengan sia-sia. Karena perilaku itu adalah saudaranya setan. Mau jadi saudaranya? Ngomongnya nggak mau, tapi kadang keseharian sering kita. Saya sering berhatiin itu kalau pada kondangan ini. Di rumah makan cuman tempe direbus, kalau kondangan makan diacak-acak doang, habis taruh bangku sini. Tapi bukan ibu-ibu sini ya, bukan. Orang sini mah alhamdulillah. Itu hidup sederhana. Atau dalam ayat lain, kulu wasyarabu, silahkan nikmati makan, silahkan nikmati minum. Tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Karena yang berlebihan inilah yang menyebabkan rusak. Pola hidup kita ini kan dipengaruhi, pola kesehatan kita ini kan dipengaruhi pola makan. Lah pola makan itu dipengaruhi dari tadi itu. Islam itu prinsipnya kita silahkan makan, tapi prinsipnya yang pertama halalan, yang kedua thayyiban, yang ketiga wala tusrifu. Yang pertama yang kita makan itu harus halal, yang kedua thayyiban, thayyiban itu artinya baik. Makanan yang halal belum tentu baik. Bagi kita yang punya penyakit asam sama urat udah jadi satu. Nah iya, yang udah punya kolesterol, ada makanan-makanan tertentu yang halal tapi tidak baik buat kita. Kemudian yang ketiga wala tusrifu. Biar makanan itu halal, biar makanan itu baik, tapi kalau berlebihan jadi nggak enak. Bakso itu enak kalau semangkok lebih dikit. Coba ada ibu yang demen banget sama bakso, langsung 10 mangkok suruh ngabisin. Yang mangkok ketiga, keempat sampai ke 10 masih enak nggak? Nggak enak. Udah kenyang. Ini berlebihan, tidak sederhana. Sederhana itu ya secukupnya. Kalau memang dia porsinya satu, ya wis satu. Kalau perlu nambah, ya wis. Wong, yo jangan berlebihan ya. Itu sederhana. Kemudian yang kedua, yang membedakan hidup sederhana dan hidup kikir, pelit.
Sederhana sama pelit, bedanya Betty, Bu. Beda-beda, tipis banget. Pokoknya lebih tipis dari, tipis banget. Sederhana itu memang dia menyesuaikan dengan pemasukan. Kalau memang pemasukannya nggak seberapa, ya ia keluar segitu. Lah pelit itu pemasukannya gede, keluarnya dikit. Bahkan dalam kajian Nasoihul Ibad itu ada istilah namanya syuh. Syuh itu bapak moyangnya pelit. Bapak moyangnya pelit. Kalau pelit itu udah level-level standar. Kalau syuh itu super. Itu ibarat kata dosanya diminta aja nggak dikasih. Wah, kebangetan nih. Saking pelitnya jangan buat koleksi kok diminta. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu Bapak Ustaz. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa hidup sederhana itu adalah hidup yang berada di posisi tengah. Tidak terlalu kanan, ya tidak terlalu kiri. Tidak terlalu boros, juga tidak terlalu ngirit. Wes disesuaikan saja, sederhana. Dalam Quran, misalnya dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, ya kita ini. Yang dipanggil oleh Allah kita, anak keturunan Adam. Khudhu zinatakum. Pakailah perhiasan, zinah itu perhiasan. Atau diterjemahkan bahasa lain, kebanggaan. Inda kulli masjid, setiap akan masuk masjid, artinya setiap akan sholat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berhias secakep mungkin ketika akan sholat. Lah katan malah sebaliknya ya. Kondangan dandan ya Allah cakepnya. Tas harus matching, kudungan matching, sepatu matching. Nah, giliran pulang kondangan mau sholat asar. Ya Allah, mukena putih warnanya coklat, ininya masih dipakai aja. Perintah Allah, khudzu zinatakum, pakai ya pakaian yang terbaik yang kita punya setiap kali menghadap Allah. Lah kemudian ayat ini kok disambung kayaknya nggak nyambung, tapi kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan nikmati kenikmatan dunia raya ini, nikmati silahkan, tapi wala tusrifu. Ketika mau sholat, mau ngaji, mau kemana-mana dandan silahkan. Wong ada perintahnya kok khudzu zinatakum. Pakai pakaian yang membanggakan. Tapi ya tadi wala tusrifu, jangan berlebihan. Mentang-mentang kalau ada ayat, perintahnya kalau mau sholat suruh khudzu zinatakum, pakai yang terbaik atau pakai yang membanggakan. Asal mau sholat dandannya kelamaan, keburu waktu habis masih dandan. Nah, ditanyain bapaknya, mah mau sholat aja kok dandannya lama amat. Tadi kata Pak Ustadz khudzu zinatakum, pakai pakaian kebanggaan atau perhiasan.
Jangan disalahartikan. Nah, ayat itu kan belum selesai, masih ada di tengah-tengah ayat, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ini menunjukkan bahwa silahkan dandan, silahkan nikmati yang ada yang kita punya ini, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Inilah yang disebut dengan hidup sederhana. Karena innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Jangankan dalam keseharian kita makan dan lain-lain, kita ibadah saja nggak boleh berlebihan. Dalam Riyadhus Shalihin itu ada bab yang ke-14, itu judulnya Al-Iqtisadu fil Ibadah. Iqtisad itu artinya sederhana. Fil ibadati, dalam ibadah, nggak boleh berlebihan. Ya kalau memang puasa itu aturannya kalau maghrib udah buka puasa, ya udah buka puasa. Nggak usah, wah saya masih kuat, wong seharian tidur mulu. Maghrib lanjut, isya lanjut, masih kuat, berlebihan. Kalau memang sholat kita biasanya bacanya kalkul, mentang-mentang ada besan nginep di rumah bacanya, Yasin. Kirain mah lanjut tapi Allahu Akbar, ruko. Kirain mah sampai wa ilaihi turja'un. Artinya sederhana. Jangankan dalam keseharian ya, dalam ibadah saja kita diperintahkan untuk sederhana kok. Yo sedekah yo sederhana. Mentang-mentang sedekah pembangunan musola ditulis di papan tulis namanya paling atas. Ibu siapa gitu ya. Angkanya mentang-mentang nolnya banyak. Itu hidup sederhana. Dalam ibadah juga sama, kita dituntut untuk sederhana. Jangan terlalu mencolok, apalagi sampai berlebihan. Wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Jangankan Allah, kita saja kalau berlebihan enggak punya. Kita kalau disanjung orang, dalam hati otomatis saya yakin senang. Tapi kalau nyanjungnya berlebihan, pengen dikabruk aja. Ngerti kabruk? Kita misalnya dikritik orang, alhamdulillah ada yang ngingetin. Tapi kadang kalau berlebihan, ya kesel juga, manusiawi ya. Maka apapun kalau berlebihan nggak akan baik. Pilihan hidup kita sederhana. Nastaghfirullahaladzim. Lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.